Oke, kita mulai perkuliahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi kui atau antrian. Nah, di untuk slide-nya saya sudah berikan ke kalian di LMS. Begitu juga source code, bagaimana kalau kita mengimplementasikan sebuah kui jika kita menggunakan list. Seperti itu. Oke, kita bahas dulu nih ya teorinya. Apa itu kui? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut juga sebagai antrian. Nah, kui adalah sebuah daftar elemen data yang menerapkan kaidah FIFO, first in, first out. Jadi, kalau stack kemarin, kaidahnya adalah LIFO, di mana yang terakhir masuk, dia akan keluar terlebih dahulu. Nah, kalau kui, itu kaidahnya FIFO. Yang pertama masuk, maka dia yang pertama juga untuk keluar. Jadi, saat nanti kalian membuat sebuah aplikasi yang menggunakan kaidah FIFO dalam manajemen datanya, misalnya, berarti kalian menerapkan kui. Kalau misalnya, Pak, saya kaidah datanya itu saya pengennya LIFO, Pak, last in, first out. Berarti kan konsep struktur datanya adalah stack atau tumpukan. Nah, dalam kui, elemen akan ditambahkan di akhir atau bagian belakang. Dan pengambilan datanya hanya dilakukan di elemen awal. Berbeda dengan stack ya. Kalau stack, elemennya itu akan ditambah terus dari belakang sama, tapi untuk mengeluarkannya, itu elemennya adalah elemen yang terakhir. Tapi kalau kui, ditambahkan dari belakang, tapi yang dikeluarin dari depan. Seperti itu. Nah, kui ini dapat kita implementasikan menggunakan array ataupun linked list. Nah, kalau di Python, kita gunakannya list ya, untuk array. Nah, pada implementasi, dua aturan berikut harus benar-benar penuhi. Ada enqueue atau penambahan, dan dequeue atau pengambilan. Jadi, kalau di stack, kita kenal istilah namanya push dan pop. Push untuk menambahkan, pop untuk menghapus atau mengeluarkan. Nah, kalau di kui, nama istilahnya beda. Tapi untuk mekanismenya itu sama aja. Enqueue itu menambahkan, dequeue itu untuk mengambil atau mengeluarkan. Sebetulnya kayak gitu. Istilahnya beda, tapi konsepnya itu sama. Menambahkan dan juga untuk mengeluarkan atau mengambil. Nah, contoh kui di kehidupan sehari-hari, contohnya ada di antrian bank, antrian restoran, atau misalnya kalian lagi beli bensin nih. Apalagi sekarang ya, Pertalite lagi cukup menggantikan BBM yang bersubsidi ya. Jadi antriannya sangat panjang. Nah, antrian tersebut itu contoh dari implementasi kui di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di dunia komputer, contohnya apa? Contohnya antrian email di server email. Jadi saat kalian melakukan pengiriman email, itu sebenarnya di server email tuh dia ada antrian. Jadi kalian tuh ada di posisi kemana. Jadi kapan diprosesnya ya tergantung dari banyaknya antrian. Nah, kadang-kadang kalau kita bikin server sendiri ya, kalau bikin server sendiri, itu pas ngirim email karena suka lambat, misalnya. Ya karena antriannya cukup panjang. Nah, atau antrian proses. Nah, ini dijelasin ya. Kalau sebenarnya konsep multitasking di komputer itu ya sebenarnya bergantian. Prosesnya itu bergantian, nah itu ada antriannya. Siapa yang dikerjakan terlebih dahulu, mana yang di pending dulu, dan sebagainya. Nah, ini contoh penerapan kui di kehidupan sehari-hari dan juga di dunia komputer. Nah, operasi utamanya ya tadi, ada enqueue dan juga dequeue. Enqueue untuk menambahkan, dequeue ini untuk mengambil elemennya dari posisi depan. Nah, operasi tambahannya pada kui ini sama seperti stack ya. Kalau stack itu ada untuk melihat kondisi kosong dan penuhnya. Nah, kalau di sini selain kosong dan penuh, ada yang namanya count untuk menghitung berapa elemen yang ada dalam sebuah kui. Ada pick, yaitu proses melihat elemen data yang berada pada posisi depan tanpa melakukan dequeue. Jadi dia hanya melihat saja, melihat elemen di depan itu isinya apa, tapi tanpa melakukan dequeue, tanpa dikeluarkan. Jadi kita hanya melihat dulu aja.
isinya apa sih sebenarnya elemen pertama? Itu pick. Display atau proses menampilkan isi kui tanpa melakukan dequi. Jadi kalau di display ini kita menampilkan seluruh elemen pada kui-nya. Kalau pick itu hanya elemen awalnya saja. Nah, kemudian ada proses yang namanya empty, yaitu untuk mengosongkan seluruh kui-nya. Seperti itu. Nah, ini operasi persamaan pada kui. Nah, implementasi kui. Nah, untuk mengimplementasikan kui ada dua cara. Yang pertama, menggunakan kelas bawaan dari Python. Yang kedua, kita akan menggunakan kelas atau struktur data buatan sendiri. Nah, contohnya apa? Contohnya kita gunakan linked list. Nah, linked list itu salah satu contoh untuk membuat struktur data sendiri untuk kui. Nah, pertama, untuk menggunakan kelas built-in, di sini ada 3 juga. Pertama, kita gunakan struktur data list. Nah, itu sudah saya berikan juga di LMS, itu bisa kalian ambil. Karena bedanya di stack itu hanya sedikit, nanti akan dijelaskan. Yang kedua, menggunakan dequi dari modul collection. Dan yang ketiga, menggunakan kelas kui dari modul kui. Ini bahasa Inggris kan. Nah, ada 3 cara seperti ini. Nah, pertama kita akan jelaskan dulu untuk list ya. Ini seperti apa sih? Nah, ini adalah yang saya berikan di LMS. Contohnya itu hampir sama seperti yang stack ya, yang saya berikan. Nah, bedanya di mana Pak? Nah, kita bandingkan nih. Ini yang stack dan juga yang kui. Nah, ini yang kiri nih stack ya. Ini kui. Nah, kalau kita perhatikan untuk di stack, kita tahu bahwa stack itu dia LIFO, di mana datanya ditambahkan dari belakang, dan kemudian data yang paling belakang itu akan dikeluarkan terlebih dahulu. Kalau kui, datanya sama, ditambahkan dari belakang, tapi yang dikeluarkan dari depan, yang terlebih dahulu dikeluarkan. Maka di sini pun tidak terlalu banyak perubahannya atau perbedaannya. Kita lihat yang pertama, di sini kita untuk yang stack kita mendefinisikan maksimal dari stacknya. Nah di kui pun sama, kita definisikan maksimal dari kui-nya. Nah kemudian di sini untuk memeriksa kosongnya ya sama aja. Ya, cuman ini bukan top ya, ini kesalahan nih. Bisa bukan top tapi rear atau bagian belakang. Nah, lalu penuhnya juga sama. Nah, di sini nih, masukkan data ke stack. Nah, kalau di stack, untuk memasukkan data namanya push. Nah, tapi kalau di kui, namanya adalah dequi. Tapi konsepnya gimana? Konsepnya sama. Kita menginputkan datanya ke dalam list. Pakai apa ya? Pakai append. Nah, ini beda aja nih. Hanya perbedaan di istilahnya. Kalau di stack namanya push, kalau di kui namanya dequi. Nah, lalu untuk melihat elemen terakhirnya, kalau di stack, kenapa Muhammad Sidik? Pak, maaf itu bukannya yang masukin data yang enquy, yang ngeluarin yang dequy. Hmm? Oh iya, kayaknya salah ya. Tar. Saya takutnya salah. Oke, terima kasih. Oh iya, NQ. Oke, terima kasih Muhammad Sidik. Berarti dirimu memperhatikan. Oke, mohon maaf. Berarti ini NQ ya. Nah, ini NQ, ini DQ. Nah, ini kadang-kadang. Oke, berarti di sini kita ganti lagi. Berarti di kalian juga sama ya. Diganti. Ini kan hasil data kui-nya. Berarti DQ. DQW NQ. Nah, ini berarti bukan, ini tuh tampil data NQ. Jadi semuanya Pak ya ditukar? Ya, itu ketuker dikit lah. Karena kan untuk menambahkan NQ, untuk mengeluarkan itu dequi, jadi tinggal diganti aja itunya sih sebenarnya. Hanya itu mah hanya istilah, karena secara konsep itu sama kok.
Nah ya, tinggal di sini yang diganti. Enquy. Berarti tadi enquy ya. Nah, oke, terima kasih Muhammad Sidik. Sama-sama, Pak. Oke. Ini situ saja bedanya ya. Jadi untuk menambahkan enquy, tapi konsepnya sama, menggunakan append. Nah, kalau mengeluarkan kita gunakan dequy. Nah, kalau di mana kalau di stack itu kita gunakan pop. Nah, di sini ada perbedaan. Tadi ya, kalau di stack itu yang dikeluarkan terlebih dahulu itu adalah elemen yang terakhir. Kalau di queue, elemen yang dikeluarkan pertama kali itu adalah elemen yang pertama. Maka gimana? Perbedaannya hanya di indeksnya saja. Kalau kita tidak definisikan indeksnya, dia akan otomatis mengambil indeks yang terakhir atau elemen yang terakhir. Nah, kalau kita mau mengimplementasikan queue, gimana caranya? Bentar, ini baterai masa juga udah mau habis lagi. Nah, kita masukkan. Nah, indeksnya, yaitu indeks ke 0. Indeks ke 0 berarti kan indeks yang pertama. Nah, lalu yang asalnya top, kalau di queue namanya rear atau bagian belakang. Jadi boleh front dan rear, boleh juga awal dan akhir. Itu silahkan saja gimana konsep kalian. Sebenarnya konsepnya memang bukan top ya, tapi rear atau bagian belakang, seperti gitu. Nah, lalu di sini untuk menampilkannya sama aja. Ya, untuk menampilkan data yang hasil enquy-nya sama yang hasil push ya sama. Tidak ada perubahan. Yang berbeda adalah pas yang di dequy atau untuk menghilangkannya atau mengeluarkannya. Kalau di sini di stack itu kita gunakan indeks yang terakhir. Maka gunakan indeks min 1. Tapi kalau di queue itu kita gunakan indeks yang pertama yaitu nimnya 0. Gitu aja sebenarnya. Jadi perbedaannya pas di bagian popnya ya. Nah, bagian popnya di sini 0, kalau di stack itu min 1. Sisanya sama. Cuman tinggal diubah istilah-istilahnya saja. Gitu ya. Nah, itu list kalau kita mengimplementasikan queue di sebuah list. Oke. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Masih mudah ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Iya, Pak. Masih gampang. Oke, ini kita close aja. Supaya biar nggak banyak kesininya. Oke, nah untuk yang lainnya kita akan coba bareng-bareng nih. Karena tadi Muhammad Sidik bilang saya error Pak. Oke, kita cobain ini. Ini kita akan bareng-bareng. Jadi coba. Di sini kita buat lembar kerja baru. Dan juga saya harapkan kalian membuka 2 file latihan link list. Yang single link list dan juga yang double link list. Karena untuk list, untuk link list, queue menggunakan link list itu sebenarnya hanya mengubah beberapa bagian dari sini. Entah yang single ataupun yang double. Karena saya harapkan dibuka. Kalau misalnya Pak saya lupa Pak nyimpen di mana ya udah. Berarti kalian tinggal kopas aja dari sini ya. Karena yang di slide itu ya sama sebenarnya gitu. Oke. Sambil dibuka ya oleh kalian lembar kerjanya. Kita mulai menggunakan yang cara yang kedua, yaitu menggunakan dequy dari modul collection. Nah, jika ingin mengimplementasikan queue menggunakan struktur data list dalam Python, oh ini ya, enqueue, append, dan pop. Nah, kalau kita menggunakan ini sama yang tadi ya. Nah, kalau menggunakan collection dequy, di sini operasi enqueue kita menggunakan metode append, sama kayak list ya. Nah, tapi pas dequy-nya, kalau di list kita gunakan pop, kalau di collection dequy kita gunakan pop left. Seperti itu. Nah, kita bareng-bareng cobain sini nih. Ini untuk yang collection dequy. Ini kita kopas. Nah, saya pun sama ya, kopas dari slide. Mana copy ya sini? Oh ini. Ya, kita pasti di sini. Lalu kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya.
harusnya nggak ada error. Kalau kalian benar-benar kopas dari slide ke dalam notasi Python-nya. Nah, kalau kita baca di sini nih, kita buat sebuah variabel namanya kui. Nah, kita definisikan apa? Kita gunakan kelas dequi. Nah, ini kelasnya ya. Kelas dequi seperti ini. Sama kayak list ya. List juga kan sama ya. Dia ngambil kelasnya listnya apa. Nah, ini dequi. Kemudian kita cek dulu isi kui-nya apa. Nah, ini kalau pas pertama kali di print, ya dia hasilnya kosong. Kemudian kita append 1. Lalu kita lihat isinya. Yang kedua isinya 1. Append 2. Nah, isinya 1,2. Lalu append 3, isinya 1, 2, 3. Nah, untuk menghapusnya, kalau untuk yang dequi, kita gunakan pop left. Jadi tidak lagi menggunakan indeks di sininya. Kalau pakai pop, kan pakai indeks ya, indeks kan 0. Tapi kalau pakai dequi, kita udah tahu nih, pop left ini adalah untuk menghapus elemen yang paling pertama. Nah, berarti ini data kui pop left. Nah, maka hasilnya apa? 1 yang akan dikeluarkan. Hasil dequi-nya adalah ini. 2,3. Seperti ini. Oke, sampai sini ada yang error? Aman, Pak. Aman. Sidik Lancar, aman Pak. nih? Lancar ya? Aman. Kalau Oke. yang aman sih harusnya. Aman. Ntar lu belum nih. Tenang. Tenang Sidik. Nah, ini di save aja. Kalau misalnya ini kalian save aja. Save dengan data yang baru. Berarti kan bikin 3 file seperti itu. Jadi ini misalnya kalian bikin filenya menggunakan dequi misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan kui. Nah, jika kita mengimplementasikan kui menggunakan kelas kui dalam Python, maka untuk operasi kui-nya atau untuk menambahkannya, kita memanggil metode put. Nah, kalau kita mau mengeluarkannya atau dequi, kita memanggil metode get. Beda ya. Kalau di list itu append dan pop. Kalau di dequi kita gunakan append dan pop left. Kalau kita gunakan kui, di sini ada put dan get. Berarti ya. Kan kita tuh mengambil. Ya kayak antrian kan sebenarnya pas kita antrian tuh bukan dikeluarin ya, tapi diambil. Kan masuk ke counter 1, masuk counter 2, nah kan diambil. Antrian pertama ke counter 1, antrian kedua ke counter 2 dan seterusnya. Makanya istilahnya bukan pop tapi get. Nah, gitu. Nah, kita copy di sini nih. Yang kui. Ini kita copy. Nah, lalu kita pastekan di sini. Nah, kita running. Ini hasilnya. Nah, kui di sini ini adalah kelas bawaan dari Python, di mana dia memang ditujukannya untuk membuat sebuah kui atau membuat sebuah antrian. Makanya di sini kita bisa mendefinisikan maksimal dari kui-nya. Beda dengan kalau kita dequi ya. Dequi ya kita nggak definisikan maksimal dari kui-nya. Tapi kalau misalnya yang kui, kita bisa bikin parameter untuk maksimalnya. Karena kui ada parameter untuk menentukan jumlah dari maksimal. Tuh kan ini. Kelas kui. Nah, lihat ya. Max size tuh. Ada max size-nya. Kalau dequi tadi nggak ada. Nah, di sini kita bisa definisikan max size-nya adalah 3. Nah, kemudian di sini print banyak datanya dari Q1. Nah, ada nih Q size. Nah, ini metode dari kui-nya. Jadi kui size di sini berapa nih panjang datanya? Ternyata 0 karena belum ada isinya ya. Apakah kui-nya kosong? Nah, ini pun ada nih untuk metode empty-nya. Nah, dia true. Kemudian kita put 11, put 22, put 33. Kemudian print apakah dia full? Nah, kalau apakah dia penuh? Ada metodenya namanya full. Dia true. Nah, kita get. Kita keluarkan, kita ambil, maka yang diambil pertama kali adalah angka 11. Kemudian kita cek lagi nih, Q size-nya berapa? Nah, katanya adalah 2. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang error? Saya, Pak. Aman, Pak. Nah, jadi aman, Joy? Aman, Pak. Nah, Sidik kenapa error? Coba kita sharein ya. Bentar, saya sharein dulu di sini.
Oke, silahkan Saskin. Ya Pak, sebentar. Agak gokil ya, kalau sidik doang yang error gitu. Sedangkan Jaya aman. Sedangkan itu kan kopas ya. Ini Pak errornya Pak. Cannot import. Coba line 4 sampai line 13 dihapus dulu tuh. Line 4 sampai line 13. Nah, kita hapus dulu. Jadi pertama kita import dulu lah. Bisa nggak import? Dihapus, lalu di running. Error ya? Masih error Pak. Nah, oke, berarti ini mah Python-nya error. Ya, berarti Python-nya nggak bersih, nggak sempurna pas install-nya. Karena Qi ini dia udah bawaan dari Python. Harusnya nggak ada masalah. Nah, kalau di sini kan cannot import name Qi from partially. Nah, di sini nih. Kamu pakai Python versi berapa nih? Yang terbaru kah? Atau masih yang Berapa? semester 1? Ini Python yang udah lama sih Pak, dari 2020. Yang, oh iya. 3.8 gitu. Karena yang saya itu, nama filenya ganti. Nama file apa tuh? Oh, coba di new, coba katanya tuh. Kata gitu ya, coba di new dulu. Bisa error, tapi biasa sih nggak ngaruh ya. Kalau untuk nama file, tapi coba dulu. Nama filenya jangan Qi gitu. Oh, Antrian lah diganti. misalnya. Ya, coba ganti. Coba di running. Mantap. Ah, bener Rata. Oke, terima kasih nih. Oke, kadang unik ya. Oke, mantap ya, bisa ya. Berarti di lagi nih. Di pasal lagi nomor 4 sampai 13-nya. Oke, siap. Tapi cobain dulu nih. Jangan sampai, nah, coba jalan. Jalan nggak? Harusnya jalan sih ya. Oh, Namanya masih Qi. Oke, terima kasih tuh. Tadi siapa itu? Agit ya? makasih guys. Oh, Agis tuh. Oh, Mantap. Nah, mantap. ini bagus. Bagus, bagus. Nah, ini yang saya senang dari kelas kalian tuh diskusinya. Nah, bagus. Oke, mantap. Makasih Pak, makasih guys. Oke, ya saya juga baru tahu ternyata yang ngasih nama Kui ya. Ya karena saya nggak pernah ngasih nama Kui ya. Jadi kan Kui list kelas, jadi gitu. Oke, sip, mantap. Berarti aman ya. Aman Pak, Oke, nggak error berarti Python-nya Pak. oke, berarti. Nah, khawatirnya dari versi Python karena saya ini gunakan versi yang 3.10. Nah, dimana kita tahu ya, kalau yang versi tahun 2021 yang waktu saya ajarkan di ke kalian, waktu di semester 1, itu kan ada error ya. Kayak misalnya if itu nggak bisa pakai cache. Nah, tapi kalau di 3.10 itu udah bisa pakai cache. Nah, kayaknya kalau sekarang saya lihat lagi di website Python, itu pasti udah ada yang baru. Oke, kalau udah aman, berarti lancar ya. Nah, kita akan coba ke yang terbaru. Nah, di sini, nah berikutnya, kita akan membuat sebuah Qi menggunakan kelas yang kita buat sendiri, yaitu kita gunakan linked list. Nah, sebuah Qi dapat diimplementasikan menggunakan linked list dengan cara setiap penambahan selalu dilakukan di node belakang dan penghapusan data hanya dilakukan di node depan. Nah, ini sebenarnya udah pernah kita buat ya, baik itu yang di single, double, ataupun yang circular. Kalau kita mau nambah di depan gimana, nambah di tengah gimana, nambah di belakang gimana. Begitu juga dengan penghapusan. Nah, makanya saya harapkan sih kemana waktu pas di stack, itu kalian sudah nyobain menggunakan linked list. Karena sebenarnya hanya tinggal ngedit beberapa bagian saja. Nah, ini saya contohkan untuk Qi ya. Nah, sebuah Qi memiliki node yang menunjuk ke node depan, front, dan node yang menunjuk ke node belakangnya, yaitu rear. Nah, ini udah dijelasin di yang double linked list, di mana kita mencoba untuk membuat sebuah linked list yang memiliki 2 pointer kepala, yaitu awal dan akhir. Nah, pertama,
kita deklarasikan terlebih dahulu untuk kelas kui-nya. Yang pertama, kita definisikan nama kelas node-nya. Kemudian, nama kelas untuk kui-nya. Nah, ini 2 pointer ya. Ada save awal dan save akhir. Kemudian, kita deklarasikan sebuah variabel atau objek untuk kui-nya menggunakan linked list seperti ini. Ini simpel ya. Oke, kita bareng-bareng. Ini udah dibuka ya, kalian yang latihan linked list dan double linked list-nya. Kalau bikin baru nggak apa-apa, Pak? Ya kalau bikin baru berarti kalian copy aja ya dari sini Iya, ya, Pak. bisa kok. Karena sama aja kok. Karena saya contohkannya ini supaya biar kalian nanti pas mengimplementasikan menggunakan stack itu gampang. Oke, pertama kita cek dulu di sini nih. Di sana itu kita inisialisasikan terlebih dahulu untuk node-nya. Nah, untuk node ya sama ya. Dia punya node data yaitu info dan pointer next-nya. Nah, ini untuk yang single linked list ataupun yang double linked list itu sama aja. Ya. Tapi kalau yang double untuk node-nya itu ada self.pref-nya karena ada pref-nya. Nah, karena kita akan menggunakan yang single, kita ambil yang ini aja nih untuk node-nya. Nah, untuk node kita gunakan yang ini. Nah, kita bikin ininya kelasnya adalah node. Ini. Nah, kemudian untuk pointernya, untuk inisialisasikan nama kui-nya, di sini kan ada save awal dan save akhir. Nah, kita bisa pakai yang ini, karena kalau yang single itu hanya 1 pointer kepala. Nah, kita gunakan yang double. Yang double kan ada 2 pointer kepala ya. Nah, kita copy ini. Copy lalu kita masukkan di sini. Ini. Ini data, ini juga data ya kalau nggak salah. Oh, ini note. Oke. Ini ngaco nih sebenarnya. Nah, kita bikin note aja ya. Nah, kemudian di sini kita akan buat sebuah variabel atau objeknya. Nah, ini kita ganti dulu ya. Bukan double linked list, tapi jadinya kui linked list. Nah, seperti ini. Kui linked list. Nah, kemudian kita buat sebuah variabel dengan nama q sama dengan kui linked list. Nah, panggil kelas dari linked list-nya. Seperti ini. Ini satu pertama kali kita melakukan inisialisasi terhadap kui kalau kita menggunakan linked list. Definisikan node-nya, kemudian kelas untuk kui-nya, dan juga variabel kui linked list-nya. Sampai sini sudah? Sudah. Kan tinggal copy-copy aja ya di sini ya. Berikutnya di sini, nah ini ya, ini sama kayak ini ya. Nah, jadi kita inisiasikan memberikan nilai nil atau non kepada kui pada bagian awal dan akhirnya, yang menandakan bahwa kui itu kosong. Operasi ini dilakukan dalam metode init. Nah, ini ya. Nah, yang ini. Kita udah masukin. Berikutnya, pemeriksaan kui kosong dari linked list. Nah, pemeriksaan ini digunakan untuk memeriksa apakah kui dalam keadaan kosong. Sebuah kui disebut kosong jika awal dari kui berisi nilai nil atau non. Pemeriksaan ini akan dilakukan dalam operasi-operasi lain dalam kui. Nah, jadi kita akan buat sebuah metode fungsi yaitu isEmpty. Nanti akan kita buat. Nah, berikutnya untuk pemeriksaan kui penuh. Nah, kalau kita tadi gunakan kui, ada yang namanya di sini ada bisa pemeriksaan isEmpty dan juga ada full. Ya, kalau kita gunakan kui. Nah, tapi kalau gunakan linked list itu kita nggak bisa memeriksa kui-nya penuh atau tidak. Kenapa? Karena struktur linked list itu tidak memiliki batasan nilai maksimal, tergantung dari memori kalian. Yang namanya kan linked list ya. Dia masuk. Dia tidak ada batasan maksimal. Makanya tidak perlu kita lakukan pemeriksaan kui penuh untuk linked list, karena memang tidak bisa. Nah, berikutnya untuk
menghitung banyak elemen dalam kui. Nah, ini pun menggunakan banyak node. Nah, proses ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak elemen yang berada dalam kui. Pada kui yang diimplementasikan dengan linked list, banyak data bisa didapatkan dengan menelusuri linked list dari node pertama, front, nah ini sama baikin ya, sampai node terakhir, rear. Nah, ini sama seperti ini. Nah, banyak node. Oke, kita copy dulu aja nih ya, yang is empty dan banyak node. Ini bisa kita ambil dari latihan double linked list. Yang pertama is empty-nya, ini kita copy aja. Nah, kita pastikan di sini. Nah, kemudian untuk banyak datanya, ini kita copy lagi di sini nih. Banyak data di sini, oh nggak ada ya, sini banyak data. Oke, kita ambil dari sini. Banyak data. Nah, ya kalau kalian nggak dibuka ya ambil aja dari slide ya, itu sama aja. Nah, is empty dan juga banyak node untuk menghitung berapa banyak node-nya. Nah, kemudian di sini kita menampilkan elemen kui dari linked list. Nah, proses ini digunakan untuk menampilkan isi elemen kui. Nah, menampilkan isi kui dalam linked list dilakukan dengan melakukan penelusuran linked list-nya untuk menampilkan elemen linked list satu per satu. Nah, pada kelas ini proses dilakukan dengan mengoverride fungsi tampil data. Oh, ini masalah ya. Kita buat fungsi tampil data. Kalau mengoverride ini kita bikin kayak gini nih. Nah, ini nih. Jadi metodenya yang kita bikin adalah str. Kayak gini. Buat apa str ini? Jadi saat kita panggil, kita nggak perlu lagi print print tampil data. Nah, kan racun ya. Kita tinggal print key. Nah, itu otomatis langsung muncul ini. Itu namanya mengoverride. Nah, ini nanti kalian pelajari di pemrograman objek ya. Ada namanya override. Jadi kita mengoverride fungsi metode string-nya, str. Jadi saat kita print Q, nah itu otomatis. Karena kalau di sini, kalau kita pakai tampil data, print Q itu nggak bisa. Kita harus panggil metodenya, yaitu tampil data. Ini bukan mengoverride ya. Salah nih. Nanti kita bikin. Nah, untuk tampil data sebenarnya sama ya. Sama seperti yang di sini nih. Tampil data. Nah, ini kita copy aja. Tampil data. Nah, kalau kalian tidak melakukan perubahan terhadap tampil data ini, nggak jadi masalah. Karena dia hanya menampilkan seluruh elemen dari kui-nya. Karena logikanya di sini saja sebenarnya, di while-nya ini. Tapi saya pengen menampilkan sama seperti kemarin ya, di stack. Ada yang namanya variable out, di mana dia akan mengembalikan variable tersebut, dikeluarkan. Nah, ini kita ganti. Yang saya print, kita ganti jadi out. Out sama dengan kui linked list. Itu apa? Nah, jika dia kosong maka apa? Jangan di print, tapi di out lagi. Out sama dengan out ditambah dengan kui kosong. Kayak gini. Nah, ini sama aja nih. Bantu sama dengan save awal. While bantu is not known. Nah, ini kan kita print ya. Nah, ini kita ganti. Yang ini nih. Sama ini kita ganti. Jadi apa? Tadi out sama dengan out. Ini biar rapi. Plus kita ubah jadi string. Bantu dot infonya. Ditambah seperti ini. Nah, di sini kan tinggal print ya. Nah, ini kita ganti, bukan print ini, tapi untuk out sama dengan out plus, nah ini buat ditutup. Kemudian out sama dengan out. Seperti ini. Nah, kita akan kembalikan nilai out-nya. Return out. Kayak gini. Ya, kalau kalian tinggal copy aja ya. Tinggal copy aja dari sini.
Cuman saya ambil dari mana? Ambil dari tampil data dari linked list. Seperti itu. Sampai sini masih bisa mengikuti? Bisa, Pak. Bisa ya? Siapa? Nanti ketahuannya pas di running nih. Pas running error, Pak. Nah itu. Ini belum bisa di running. Kita baru bikin metode-metodenya dulu. Nah, berikutnya kita menambahkan elemen queue di linked list. Nah, proses ini sering disebut dengan enqueue. Operasi enqueue digunakan untuk menambahkan elemen baru di posisi rear atau di posisi belakang. Nah, dalam queue yang menggunakan linked list, proses enqueue dilakukan dengan cara melakukan penambahan node di posisi rear dari linked list. Algoritmanya, kita akan buat node barunya. Kita bikin asumsikan bernama new node atau baru misalnya. Nah, isilah elemen dan next dari node baru tersebut. Nah, periksa apakah queue-nya masih kosong. Jika dia kosong, maka lakukan isilah front, nah pointer awal ya, itu dengan alamatnya new node. Kemudian isilah rear atau pointer kepala untuk belakangnya, akhir, itu juga sama new node atau node baru. Nah, kalau queue-nya sudah ada elemen, maka apa yang lakukan? Isilah next-nya dari node rear, node yang paling belakang, agar menuju ke node yang baru. Nah, pindahkan pointer kepala rear-nya itu ke alamat new node. Nah, simpelnya kayak gimana, Pak? Simpelnya gini ya. Nah, ini algoritmanya, ini. Ini sama kayak kita melakukan penambahan di belakang. Kita ambil aja sini nih untuk yang tambah belakang. Nah, sisi belakang double. Ini kita copy aja ini. Kita copy dari double list ya. Pastikan. Ini kita ganti karena untuk menambahkan di ini namanya enqueue. Enqueue. Seperti ini. Nah, di sini ya sama aja ya. Kita gunakan node baru, yaitu kita gunakan verbalnya baru, ya karena kita kopas ya. Nah, di sininya save awal sama dengan baru, lalu save akhir sama dengan baru juga. Seperti ini. Nah, kemudian else-nya, nah karena ini kita gunakan yang single linked list, yang nggak usah kita pikirkan pref-nya. Ini kita buang aja. Kita buang, kemudian save akhir .next sama dengan baru, save akhir barunya, itu baru. Ini kita tap aja. Jadi sebenarnya boleh sih kayak gini misalnya, yang kayak tadi ya. Ini dibuang, tapi ininya ada di luar if-nya. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama mengerjakan save dot akhir baru. Boleh seperti itu, boleh juga seperti tadi ya. Dibuat seperti ini. Silahkan. Sama aja. Gitu ya. Ini biar sama kayak Sata ya. Seperti itu. Ini untuk enqueue. Nah, berikutnya, untuk mengambil atau menghapus elemen queue dari linked list-nya. Nah, proses ini disebut dengan dequeue. Operasi dequeue digunakan untuk mengambil elemen yang berada di posisi front atau di paling depan. Nah, pada queue yang menggunakan linked list, proses dequeue sama saja dengan proses penghapusan node di awal linked list. Nah, berarti kalian tinggal copy dari double linked list ataupun di single linked list untuk yang penghapusan di depan. Algoritmanya, periksa apakah queue masih kosong. Jika queue masih kosong, maka tampilkan bahwa queue kosong dan operasi dequeue gagal. Jika queue tidak kosong, maka ambil elemen yang ada di posisi depan dari queue, simpan node yang ada di front ke sebuah node lain. Misalkan delete node, misalnya seperti itu. Nah, periksa apakah queue hanya memiliki satu elemen. Jadi, sebelum kita menghapus, kita cek dulu nih, queue-nya itu apakah hanya tinggal sisa satu atau ada lebih dari satu. Nah, jika queue-nya hanya memiliki satu, maka isilah front dan rear-nya dengan nilai nil. Jika queue memiliki elemen lebih dari satu, maka pindahkan front ke next dan not front. Nah, hapus node yang ditunjuk oleh deleted node seperti itu. Nah, untuk dequeue, berarti kita menggunakan penghapusan yang di depan.
Kita ambil aja di sini nih. Nah, di sana ada dua ya, pengecekan satu not dan juga untuk menghapusnya. Berarti kita copy dari sini nih sampai sini. Nah, kalau ini namanya prosedur ya, berarti kan dia di print. Tapi kalau di apa namanya tuh, di slide itu kita gunakan fungsi, sama aja sebenarnya. Bedanya kalau di sini kita dikeluarkan dulu, jadi menampilkannya di program utama. Kalau prosedur ditampilkannya di dalam prosedurnya. Ini untuk menampilkan elemen yang dihapusnya ya. Nah, kita ganti jadi def dequit seperti ini. Nah, jika dia kosong maka tampilkan apa di sini dequit gagal karena kui kosong. Nah, kalau ini kan phapus ya. Phapus sama dengan save awal. Kemudian elemen adalah phapus.info. Sama aja ya kayak gini. Nah, jika dia satu not, maka awal dan akhirnya jadikan non. Jika tidak, maka awalnya adalah phapus.next. Phapus ini kan save awal ya. Nah, kalau di slide mungkin not awal atau save.awal.next. Saya lupa di sini nih. Lihat dulu. Nah, save awal.next ya, sama aja ya dengan yang ini nih. phapus.next. Nah, kemudian kita akan hapus phapusnya seperti ini. Nah, kemudian kalau ini kan di print ya. Nah, ini kita balikan nilainya. Pattern elemen. Nah, itu yang dihapus. Jadi sama aja ya, tinggal di copy aja lalu dipasangkan di sini. Nah, berikutnya, nah jadi kalau sampai sini kalian udah bisa nih, udah berhasil mengimplementasikan kui menggunakan linked list. Nah, tapi di kui ingat ada operasi tambahan. Apa aja? Yang pertama ini. Yaitu untuk melihat nilai pada posisi di depannya tanpa melakukan proses dequy. Nah, proses ini disebut dengan pick. Operasi pick digunakan untuk melihat elemen yang berada di posisi depan tanpa melakukan dequy. Jadi hanya melihat saja. Nah, pastikan ketika memanggil pick, kui harus dalam kondisi tidak kosong. Karena kalau kosong, apa yang mau dilihat? Kan simpelnya gitu ya. Nah, ini kalau ini kita nggak ngopi dari linked list ya. Kita bikin lagi sendiri. Oke, kita bikin di sini. Oke, sebelumnya ada yang ketinggalan? Aman, Pak. Aman ya. Kalau kalian tinggal copy-copy aja ya. Oke. Kita bikinnya nih, def pick self seperti ini. Nah, jika dia kosong, if self dot is empty, maka apa? Ya kita print pick gagal karena kui kosong. Nah, kalau tidak kosong apa? Tunkan self.awal.info. Jadi isi datanya saja itu tampilkan. Nah, ini pick. Nah, berikutnya mengosongkan kui. Artinya untuk menghapus atau mengeluarkan seluruh elemen pada kui-nya. Nah, operasi ini digunakan untuk mengosongkan kui. Langkah untuk mengosongkan kui ada dua cara, yaitu setting nilai front dan rear menjadi -1. Nah, kalau -1 ini penting untuk array ya. Nah, atau lakukan pengulangan dequy sampai kui-nya kosong. Nah, karena kui yang diimplementasikan menggunakan linked list, maka cara yang kedua yang akan digunakan. Karena cara yang pertama ini kalau kita gunakan array. Nah, simpelnya gini ya. Ini untuk mengosongkan selama kui tersebut tidak kosong atau belum kosong ya, maka lakukan apa? Lakukan dequy. Jadi dia tuh ya ada elemen 3 nih ya. Nah, apakah kui-nya kosong? Tidak, maka dequy. Berarti elemen yang pertama hilang. Berikutnya, apakah kui-nya kosong? Oh tidak, maka elemen yang kedua dihilangkan. Terus seperti itu. Nah, di sini jadinya kita tinggal bikin aja di sini. Def empty self. Nah, while not self dot is empty. Maka apa? Maka
self.dequee. Seperti ini. Nah, ini kita sudah berhasil melakukan implementasi queue menggunakan linked list. Jadi banyak yang kita tinggal copy-copy aja ya. Sebenarnya gitu. Sama aja kayak stack. Stack juga tinggal ganti aja yang popnya, itu berarti menghapus dari belakang. Kita tinggal ambil yang ini, penghapusan dari belakang. Nah ini. Tinggal di copy, pastikan, tinggal ubah beberapa bagian, udah beres. Oke, sampai sini sudah? Atau ada yang ketinggalan? Pak, bisa lihat yang satu node, Pak. Satu node. Nah ini. Ini saya tinggal copy ya, tinggal copy di double linked list. Oh saya lupa, di slide-nya belum ada ya satu node. Pak, mau tanya Pak bentar. Berarti kalau yang buat stack, buat yang fungsi pick-nya itu dia self.info.akhir, Pak. Lihat lagi. Di stack itu sebenarnya ada atau enggak fungsi itu. Kan sebenarnya gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan ya. Sebenarnya ada nggak fungsi itu. Kalau misalnya nggak ada, ngapain dibikin. Oke, siap. Gitu aja sebenarnya. Karena yang namanya program ya kita bisa bikin aja ya. Nah ini pun juga kan kita menggunakan kaidah queue, di mana kaidahnya adalah FIFO. Nah, tapi pakai linked list. Nah, di queue ada beberapa operasi. Nah, operasi tadi kan ada pick dan sebagainya. Nah, kalau kita gunakan kelas sendiri bisa nggak dibikin kayak gitu? Bisa. Contohnya kayak gini, yang kita kerjakan. Karena kalau sebenarnya kalau Pak di stack bisa nggak sih Pak di pick ya bisa. Kita bisa bikin gitu. Bikinnya gimana? Berarti kan kalau stack itu berarti dia ngambil node terakhir ya. Nah, tergantung pakai apa nih? Apakah dia pakai 2 pointer? Ya kalau pakai dua pointer berarti ya udah sama. Yang di sininya kalau untuk pick-nya itu bukan self.awal tapi self.akhir.info. Seperti itu sih. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya kita ngikutin aturan. Nah, kalau ada ya tinggal bikin, kalau nggak ada ya bisa nggak dibikin? Bisa, tapi perlu nggak gitu kan? Ada kebutuhan nggak seperti itu? Kenapa? Karena gini, simpelnya kalau ditumpukan kan kita tahu ya yang terakhir kita masukkan itu datanya gitu. Nah, tapi kalau kui, kenapa ada pick? Ya karena kan terus-terusan ditumpuk ya, terus masuk lagi. Kita nggak tahu nih sebenarnya yang not pertamanya siapa gitu. Karena kan kita udah masukin nih 1, 2, 3 misalnya. Ya kita tahu yang terakhirnya 3. Tapi yang pertama siapa? Nah kita nggak tahu, makanya kenapa ada pick. Tapi kalau di stack, kenapa nggak ada pick? Ya karena kan 1, 2, 3. Ya kita tahu yang akan kita keluarkan adalah yang 3 ini. Yang terakhir kita masukin. Kayak gitu. Tapi bisa nggak dibikin? Bisa. Gitu. Sampai sini sudah? Sudah, Pak. Ya. Kalau sudah kita akan cobain. Oke, ini buku. Oke, di sini kita bikin menu ya, sama aja nih. Karena kalau di slide itu langsung aja diimplementasikan kayak gini ya. Nah, tapi kita akan coba bikin menu supaya biar lebih kelihatan. Oke, kita bikin bareng-bareng aja di sini. Print menu kui. Print 1 adalah tambah antrian and kui. Kemudian print nomor 2 adalah tampilkan data antriannya, atau tampilkan antrian adalah jangka panjang. Antrian, print nomor 3 adalah hapus atau yang hapus. Keluarkan antrian. Dequee. Kemudian nomor 4
Kita bikin untuk kosongkan antrian, kayak gini. Keluar. Nah, sebenarnya kayak gini. Lalu kita bikin menu sama dengan integer, input, masukkan pilihan menunya. Nah, sebenarnya kayak gini. Ini kita copy dulu untuk filenya nanti. Oke. Nah, di sini kita akan bikin dulu struktur dari menunya. Struktur while untuk menunya ya. While selama menu tidak sama dengan 0. Maka apa? If jika menu sama dengan 1, maka ya kita print dulu ini. Print menu 1. Ini kita bikin struktur dulu supaya biar nggak ada yang lupa. Menu sama dengan 2, maka elif Nah, ini untuk keluar dari sananya. As. Nah, seperti ini. Oh, kalian bikin dulu struktur menunya dulu. Sudah? Udah, Udah, Pak. Pak. Nah ya. Oke, kalau sudah kita tinggal masuk-masukkan. Apa yang akan kita masukkan ke menu 1, menu 2, menu 3, dan menu 4. Nah, yang pertama untuk menu 1. Menu 1 ini kita akan menambahkan antrian atau enqueue. Nah, ini kan sama ya kayak gini. Kalau kita masukin data baru, ya seperti ini ya. Nah, berarti untuk ini pun sama aja. Kita untuk yang pertama, kita bikin data baru misalnya seperti ini. Integer, input, masukkan data barunya. Kemudian q dot enqueue data barunya. Kayak gini contohnya. Nah, kemudian nomor 2, tampilkan antriannya. Untuk menampilkan antrian kan tadi ya, kita print q dot tampil data. Nah, kalau kita pakai override fungsi stringnya, kita cukup seperti ini saja. Print q. Udah. Tapi kalau kita tidak menggunakan override, ya kita gunakan panggil metodenya q dot tampil data.
Nah, karena kita tidak menggunakan override, berarti kita pakai yang ini. Langsung. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 3, kita lakukan dequeue atau mengeluarkan antriannya. Pertama kita bikin dulu nih, karena kita pengen tahu data apa yang dihapus. Nah, tadi kan dia mengeluarkan nilai ya elemennya. Data q.dequeue seperti ini. Kemudian kita printkan antrian yang dihapus. Kita pengen lihat sekarang Q-nya apa sih? Sama aja, print Q dot tampil data. Kayak gini. Terus nomor 4, kita akan mengosongkan antriannya, berarti kita bikinnya nih, print mengosongkan antrian. Di sini q.empty. Lalu tampilkan lagi, print q.tampil data. Seperti ini. Tinggal kalian coba jalankan saja. Kita coba jalanin ya. Nah, di sini nomor 1 kita tambahkan dulu. Yang keluarnya 1 misalnya. Tambahkan lagi 2. Tambahkan lagi 4 misalnya. Kita lihat antriannya. 1, 2, 4. Nah, ini jelek banget ya. Berarti tinggal yang ini nih. Ntar. Biar bagus nih, pakai spasi aja. Biar nggak tumpuk-tumpuk. Kita ambil datanya. Ini kita keluarin dulu. Data 1. Oke. Nah, kita punya sini ya. Kita punya kui linked list ada 1, 2, 3. Nah, ini untuk menampilkan antriannya. Nah, kita keluarkan. Nomor 3, kita keluarkan dulu. Hasilnya adalah 2 dan 3. 1 dikeluarkan. Seperti itu. Lalu nomor 4, kita akan mengosongkan. Mengosongkan antrian. Kui linked list, kui kosong. Kita lihat lagi tampilkan. Ya, hasilnya kosong ya. Kuinya kosong karena sudah dihilangkan. Seperti itu. Oke, sampai sini. Ini biar rapi lagi, kita bikin aja nih. Oke, sudah dicobain? Ada yang terkendala atau error? Saya Pak. Joy, kenapa Joy? Sidik apa Joy nih? Sidik Pak. Kang sidik aja. Oh, sidik. Jahat ya? Jahat ya Joy. Oke, cobain. Aduh. Yang apa kan namanya diskusi ya. Kelas itu seperti itu. Boleh share screen Pak? Iya silahkan. Karena kalau nggak share screen saya nggak bisa ngeliat apa errornya. Ini Pak. Misalnya 1. 1 lagi 2. 1 lagi 3. 2. Nah, yang 2-nya nggak muncul Pak. Coba di enqueue, coba lihat di enqueue. Di enqueue-nya berarti ada masalah di sini nih. Enqueue. Nah, tuh. Else-nya. Oh. Save.akhir kan, bukan awal. Oh iya. Nah, bukan. Yang 53. Iya. Akhir, bukan awal, tapi jadinya akhir. Oh. Akhir. Akhir. Nah, coba save. Coba jalanin dulu. Sip. Ya, oke. Coba lagi. Coba jangan dulu. Coba keluarkan dulu antriannya nomor 3. 3. Aman, Pak. Benar ya, aman. Nomor 4. Nomor 4. Sip. Nah, oke, aman ya. Aman, Pak.
Siap. Oke. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, Joy gimana? Sama? Yang keluarnya Pak, Coba di-search-in. izin share screen. Silahkan. Coba di-running. Tar. Dia kan tampil, oke. Nomor 3, apa itu? Antara dihapus 1. Oke, benar ya, kan 1. Tapi pas ditampilkan error. Coba pas di dequee-nya coba. Coba ya tuh dequee-nya. Dequee itu bawah ya kalau nggak salah. Nah, coba. Cik. Bentar. Tentunya Kang Bon. coba yang DLP hapus sama returnnya sejajarin sama apa self awal sama nah cobain. Ini. Enggak. Bener kok. Karena kan dia dulu Soalnya tadi untuk menghapus itu di luar else. Nah, kayak gini. Bentar. soalnya saya ngikutin di slide-nya gitu, Pak. Hmm? Di slide-nya kayak gitu soalnya, Pak. Oh gitu? Ya gitu. Iya, Pak. Apa saya salah ya? Saya takutnya kan itu manual ya. Bentar. Oh iya. Terus sama nggak ada masalah sebenarnya. Mau di dalam ataupun di akhir nggak ada masalah. Cuman kalau nantinya akhirnya kalau satu note dia nggak akan dihapus. Kalau diikutin slide dia akan dihapus kalau note-nya lebih dari 1. Tapi kalau note-nya 1 dia nggak akan kehapus. Tapi nggak apa-apa sebenarnya. Tapi yang benar harusnya sejajar dengan else ya. Oh. Karena kalau yang di situ jadinya kalau pas satu note itu nggak kehapus jadinya. Oh. Oke, kita lihat lagi di sini nih. Coba lihat pas tampil data, coba tampil data. Karena dia kayak nggak dapet ini ya pas menampilkan data dia tuh nggak ngedapetin ininya apa sih namanya tuh pointer awal dan akhirnya gitu. Nah kan pas ditambah data dia out of bound gitu loh. Out of bound. Nah itu yang masalah nih. Tampil datanya. Nah kan pas nomor 3 kan ya. Pas nomor 3 kalau Iya. antrian dia masuk tuh di dequee-nya. Coba dequee lagi, coba dequee. Kan antrian yang dihapus 3 benar tuh. Tapi pas ininya aku nggak ini ya. Dequee, apa yang salah situ dequee. Is empty udah, hapus save awal. Nah itu tuh, save awal.prev itu buang aja. Tar. Iyalah, nggak perlu ada save awal.prev mah. Tapi harusnya aman sih, nggak ada masalah. Ada pun nggak ada masalah sebenarnya. Kenapa ya? Coba ya.
Mana nih? Saya penasaran bener. Save awal .next. Saya lain tempat tak buang ya nggak apa-apa sebenarnya. Coba lagi. Masa gokil ya. Coba ya dua data ya dulu. Masukkan menunya kan 23. Pas nomor coba. Di apa Pak? Keluarkan. Nomor 3. Nah, ampun, method queuing list tampil data of main queuing list. Nah, dia tuh errornya di tampil data gitu kan. Coba klik lagi tampil antrian nih nomor 2. Nomor 2 lagi. Nah, bukan. Pas di menunya nomor 2 dimasukin lagi. Nah itu konsolnya. Benar ya. Hilang ya. Tapi pas dikeluarkan antrian, dia pas ininya kok ngaco ya. Gokil. Ini Pak kurang kurung. Mana? Nih, tadi nggak ada kurungnya Pak. Yang Ngaruh mana? nggak ya? Yang Ini, mana? yang line 97. Ini asalnya nggak ada Pak. Oh iya. Harusnya ada. Oke, sip. Coba lagi. Karena gokil gitu kok bisa gitu. Oke, ternyata error di situ ya. Saya ngecek di tampil data sama DQI-nya ternyata error di situ. Normal ya. Oke, Bener Pak. sip. Oke, aman. Oke, nggak apa-apa. Wajar. Oke, sip. Ada lagi yang error? Aman, Pak. Aman ya. Oke, ya. Saya menambahkan lagi nih. Ya ini nggak perlu ada ya sebenarnya. Karena kan pref-nya tuh nggak ada sebenarnya. Sebenarnya sih ada pun nggak ngaruh ya. Teman, karena kan ini warnanya hitam. Ya karena kan kita nggak punya pointer pref di node-nya. Nah, hanya next aja. Nggak jalan. Karena memang nggak ada nih harusnya. Karena tadi kita kopas dari dan double. Nah, seperti saya sebenarnya. Oke, kalau aman, nah ini berarti artinya kalian sudah berhasil mengimplementasikan QUI menggunakan linked list seperti itu. Nah, kalian cobain tuh yang stack-nya ya. Karena kan stack itu harus jadi tugas ya. Stack tapi menggunakan linked list. Itu kan simple ya. Berarti penghapusannya menggunakan penghapusan yang di belakang, bukan yang depan. Nah, itu kalian cobain sendiri. Berikutnya, ada self reflection untuk kelompok. Nah, jadi dikerjainnya nggak sendiri-sendiri ya, tapi kelompok. Sama, maksimal pengumpulannya hari Minggu, jam 11 malam. Sama kayak yang kemarin. Apa sih yang dikerjainnya? Simpelnya sama seperti ini nih. Jadi kita akan bikin sebuah sistem antrian di suatu bank. Di mana kita punya 2 loket dan juga ada nomor berikutnya seperti ini. Nah, ada menu di sini. Jika kita memilih menu 1, maka antrian akan bertambah. Nah, update nomor antrian ke antrian berikutnya. Jika dipilih menu 2, maka ambil antrian terdepan oleh loket 1. Maka di sini nih, misalnya nih, kita punya antrian nih, 1, 2, 3 misalnya. Nah, berikutnya loket 1 memanggil. Nah, loket X di sini, dia akan jadi 1. Nah, nomor berikutnya, dia akan jadi 2. Berikutnya, loket 2 memanggil. Nah, di sini 2, di sini jadinya 3. Seperti itu. Kalau misalnya ternyata sudah habis antriannya, maka nomor berikutnya 0. Nggak ada istilah sama sekali. Atau mungkin antrian habis dan sebagainya. Kalau ternyata udah nggak ada lagi next-nya. Atau berarti sudah ada di pointer terakhir kalau pakai linked list. Seperti itu. Tugasnya seperti ini saja. Ada yang tanyakan dulu untuk tugasnya? Gampang lah ya. Ya, dicoba Pak.
Ini jadi kayaknya, gampang ya. Gue nyebut gampang bisa susah gitu kan. Nyebut susah Gampang bisa kalau gampang. seminggu mah bisa, Pak. Kalau seminggu mah bisa, Pak. Nggak seminggu ya, hari Minggu loh. Oh iya. Sampai hari Minggu. Ini kan sebenarnya boleh ya, kalian boleh pakai link list, boleh pakai list, atau kan boleh pakai quiz sederhana. Tapi ingat ya, kalau pakai kelas bawaan, berarti kan harus tahu konsep next dan pref-nya gimana tuh kalau pakai kelas bawaan. Nah, saya lebih nyaman pakai kelas sendiri gitu. Kalau kelas sendiri kan kita bikin sendiri ya. Cuman saya serahkan ke kalian. Mau pakai apa? Saya mau pakai yang kelas bawaannya Pak, pakai kui aja ya silahkan. Saya bikin kelas sendiri Pak, ya silahkan. Pak pakai list Pak, silahkan. Itu aja. Oke. Ini kerjakan secara berkelompok, dikumpulkannya sampai hari Minggu sama pukul 23.59 di LMS. Seperti itu. Mudah-mudahan saya nggak salah tanggal lagi ya. Tapi ini hari Minggu lah. Aman, Pak. Nah, oke, sebelum saya akhiri, ada yang ingin tanyakan dulu? Pak, kapan offline lagi, Pak? Semester depan insya Allah. Semester depan. Saya ini algo, Pak. Hmm? Buat algo offline lagi. Oh, Algo mau offline lagi kan? Pak Ferry offline nggak? Kan nggak masuk, Pak. Nggak, bukan. Kalau saya mah gini ya sistemnya. Kalau Pak Ferry offline ya kita offline. Tapi kalau Pak Ferry online, saya offline, bingung nanti kaliannya. Karena kan sebenarnya secara ini praktek juga kan Pak Ferry kan ya? Iya, Pak. Nah itu jadi masalah. Kalau misalnya salah satu offline, salah satu online, jadi kacau. Nanti pas ayo kita tetap muka, nah kan bingung lagi. Di kampusnya di mana gitu kan nggak dikasihin. Tuh aja sebenarnya. Adalah nanti dipikirkan lagi ya, karena mengikuti apa ya namanya tuh, karena saya juga ada kelas lagi. Kelas satunya lagi adalah online. Jadi kan kacau ya. Jadi kalian pulang, saya masih ngajar. Saya yang bingung ngajar di mana. Aduh, gitu sih Dik. Gampang lah. Tapi kalau semester depan insya Allah semuanya offline ya, artinya akan tetap muka semuanya langsung di kampus. Nah kalau sistem hybrid ini tuh bingung itu yang harusnya online, yang harusnya kita bisa tetap muka di ini karena kita teori di online kan. Nah itu di PR tuh. Tapi kalau yang sebelah teori, sebelah lagi praktek, nah itu bingung tuh. Sering kejadian sama Pak Kris tuh. Yang saya itu pas bagian saya itu bagian daringnya, Pak Kris bagian luring. Pak Kujut kan tuh. Jadi saya harus online, di Pak Kris harus datang ke kampus. Nah, PR nggak tuh? Ya kalau yang siang sih nggak jadi masalah, yang malam lah jadi masalah baru tuh. Karyawan kan susah ya, gitu. Nanti dipikirkan lagi lah ya, sedikit. Karena Siap. untuk materi semua tinggal sisa satu lagi ya, adalah tri. Jadi minggu depan kita akan masuk ke yang namanya circular kui. Nah gimana konsepnya nanti akan dibahas minggu depan. Nah setelah circular kui, baru yang terakhir adalah tri. Gitu. Oh, saya nggak tahu nih sampai have atau enggak, nanti saya tanyakan lagi ke koordinator dari mata kuliah. Oke, yang tanyakan dulu sebelum saya akhiri. Yang tadi soalnya udah di LMS, Pak. Ada di LMS. Nanti saya belum dibuka aja headnya. Oke, siap. Nanti setelahnya saya Pak. buka headnya. Ya. Mau nanya yang materi ke belakang boleh nggak? Kenapa? Tentang apa Ini list? yang link list. Hmm. Kalau misalnya si datanya tuh pakai array gitu. Nah kemarin teh ini yang UTS Pak, ya kan UTS teh kita kan pakai link list. Nah cuman si datanya saya nggak pakai data collection, jadi data array. Nah kemarin teh saya tuh buat nyari nge-link datanya tuh jadinya pakai indeks lagi gitu. Apa ada cara lain di link listnya? Nah kan gini, kalau link list itu kan dia diambilnya per node ya. Nah,
pas dapat di node-nya, setiap node-nya kamu isi array, ya berarti pakai indeks. Gitu. Jadi kan saat kita buat aplikasi atau buat program, perlakukan dia sebagai tipe datanya. Nah, kalau misalkan pakai dictionary, berarti kan pas mengakses node-nya, kalian lakukan sequential, ditelusuri tiap node-nya. Nah, pas di node-nya, tipe datanya apa? Tipe datanya misalnya dictionary, Pak. Berarti apa? Aksesnya pakai key. Nah, kalau misalnya kalian pakai array, Pak, atau pakai list, Pak. Jadi ada list di dalam link list. Nah, di mana list itu untuk mengaksesnya menggunakan indeks. Ya udah, seperti itu. Emang gitu, Joy. Oh, ya Pak. Karena kan perlakukan dia sebagai tipe datanya. Tipe datanya dictionary, ya berarti pakai key. Kalau tipe datanya list, berarti pakai indeks. Kan gitu. Gitu, Joy. Bisa pahamin ya? Ya, paham Pak. Oke. Sip. Ada lagi? Cukup? Cukup mungkin Pak. Cukup ya. Kalau mau tanyakan lagi silahkan. Nanti boleh di grup Telegramnya, walaupun saya pun sampai sekarang belum tahu tuh di Telegram, kayaknya belum pernah ada diskusi di situ. Nah, apalah. Oke. Jika tidak ditanyakan lagi, terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, baik dari penjelasan materi ataupun terdapat kata-kata yang kurang berkenan bagi kalian. Saya akhiri pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.